Cek cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Abiantara dengan NIM 260501231200006. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen yang baru kemarin saya pelajari dan kita pelajari lah di survei hidrografi, yaitu salah satunya ialah UAV atau drone. Langsung saja mungkin aku menjelaskan menggunakan PPT. Oke, panduan singkat terkait spesifikasi dan operasional sistem. Untuk UAV-nya, kemarin kita menggunakan DJI Phantom 4 Pro V2.0. Ya, mungkin aku cek di marketplace itu harganya 30-40 juta ya untuk ini. Dan memang barangnya sangat kokoh. Gitu. Kan harga itu mempengaruhi kualitas dan memang kalau memang harganya yang hampir 40 juta itu memang lebih komplit ya, ada device dan ada device-nya dan ada instrumennya gitu. Oke, lanjut. Yang pertama mungkin ada anatomi UAV dulu. UAV itu adalah pesawat udara tanpa awak yang beroperasi secara nirkabel melalui remote control atau kendali pilot atau mode autopilot saat terbang. Nah, itu untuk mode autopilot nanti kita setting dari device-nya. Dari device itu nanti ada aplikasi namanya DJI apa itu saya lupa. Nah, itu nanti bisa memetakan jalur si drone itu mau terbang kemana gitu, seperti lajur perum lah kalau mau survei batimetri. Aku back aja seperti ini aja mungkin deh. Nah, lalu profil DJI Phantom 4 Pro V2-nya itu ada tipe sistem quadcopter, ada 4 baling-baling. Nah, baling-baling ini ada warna-warnanya, ada hitam dan abu-abu. Nah, itu disesuaikan saja sama port yang ada di device di instrumen drone-nya gitu. Jadi nanti kalian lihat ada di baling-baling itu ada buletan lingkaran warna hitam dan abu-abu. Nah, nanti di portnya itu nanti juga ada, tinggal kalian paskan aja. Nah, lalu ada kelas operasional, profesional, industrial, karena emang ya device-nya itu device instrumennya itu emang mahal ya dan sangat kokoh. Jadi memang kelasnya memang sudah dipakai untuk proyek-proyek besar. Lalu yang terakhir ada spesialisasi untuk aerial fotografi dan pemetaan presisi tinggi. Nah, untuk kameranya sendiri itu punya resolusi 4K dari informasi kemarin dan memang ada gimbalnya juga. Jadi memang lebih stabil lah untuk kameranya. Lanjut, di sini ada profilnya si DJI Phantom 4 Pro V2, ada remote control di sini. Remote control, terus atasnya ini ada device-nya itu untuk mengendalikan si DJI-nya. Melihat dari kameranya DJI dan setting buat instrumennya. Ada DJI Response, Pensun. Nah, itu tuh sensor teman-teman. Jadi nanti kalau emang ada rintangan atau obstacle di depan itu dia tuh bisa ngerem sendiri. Ada gimbal dan kamera yang saya jelasin tadi untuk gimbal dan kameranya yang 4K tadi. Lalu ada baling-baling atau propeller, ada 4. Lalu ada motor penggerak untuk yang dipasangkan, baling-baling dipasangkan ke motor penggeraknya. Ada sensor obstacle, maaf, berarti itu tadi bukan sensor. Itu ada sensor tersendiri obstacle avoidance. Nah, itu tadi tutup kalau ada di depan ada obstacle itu dia tuh akan ngerem sendiri. Lalu ada intelligent flight battery. Nah, baterainya itu di belakang teman-teman. Nah, itu nanti si baterai itu biasanya kita stok 5 mungkin 5 atau 6 sekali survei karena memang baterainya sendiri itu hanya bertahan 15 sampai 20 menit penerbangan gitu. Penerbangan efektif ya. Jadi memang si baterainya sendiri itu sangat boros ya untuk instrumen ini gitu. Untuk device ini lah. Oke, lanjut. Untuk flight control atau otak sistem itu dari satelit, GPS, GLONASS, itu data posisi udara, ada IMU, Inertial Measurement Unit, data keseimbangan dan orientasi, lalu ada 4 motor itu, perintah gerak, pitch, roll, yaw, dan throttle.
transmisi live with HD real time jarak jauh. Nah, itu biasanya si controller dengan instrumennya itu biasanya mentok paling 2 kilo atau 3 kilo teman-teman. Dan memang kalau ada halangan sinyal berupa gedung atau bukit gitu memang lumayan susah. Dan itu tenang aja kalau emang sinyalnya nggak terputus, itu nanti si instrumennya itu bakal kembali sendiri ke tempat asal mula kita. Lalu proses geotagging otomatis. Nah, itu tuh awalan kita setelah pra penerbangan itu kita tuh menaruh dulu si instrumennya. Nah, di remote control itu nanti kita gerakan si joysticknya itu ke tengah semua, jadi barengan ke tengah, dan itu di device di HP-nya itu disiapkan nanti start play gitu. Nah, terus nanti dari kontrolnya gitu. Nah, terus nanti si instrumennya itu otomatis akan mencatat koordinat awal dia sebelum terbang. Jadi kalau memang tadi ada baterai mau habis ataupun sinyal terputus, nanti otomatis si instrumennya langsung balik lagi ke posisi awal. Gitu. Lanjut untuk pemasangan baling-baling. Nah, itu caranya. Itu cocokkan penanda ada warna hitam dan abu-abu yang udah aku katakan tadi pada motor. Kunci pada sistem push and release. Jadi si baling-balingnya itu dipaskan sama si motornya. Itu nanti ada semacam gridnya gitu, kalian masukin dulu, terus nanti kalian tekan. Nah, di baling-baling itu nanti ada tulisan, ada gambar seperti kunci dan lock dan unlock. Nah, nanti kalau pengen masang, nanti kalian tekan terus putar sesuai dengan arah si gambar locknya. Kalau pengen nyopot juga sama, kalian tekan dulu baru putar ke arah unlock. Terus pemasangan baterai itu masukkan baterai ke intelligent flag battery ke komponen belakang hingga terdengar bunyi klik rapat. Nah, itu nanti si baterai membentuk kotak dan ada casingnya, case baterainya. Jadi sebisa mungkin kita nyentuh tuh yang case-nya aja. Nah, itu kalian nanti ada kayak bukan ada lock sistemnya lah. Lock sistemnya nanti kalian pencet, terus kalian masukin, terus kalian lepasin aja. Nanti otomatis ke lock tuh baterainya. Dan emang boros teman-teman baterai. Jadi perlu mungkin 5 atau 6 ya baterai nanti untuk sekali survei gitu. Dan untuk baterai sendiri pengecasannya paling 1 jam lah. 1 jam. Pada persiapan remote, pasang HP atau tablet pada holder remote yang ada di controller dan hubungkan secara fisik menggunakan data kabel atau data USB. Nah, kalau emang di device yang di instrumen yang dibeli ini, si DJI Phantom 4 Pro V2 ini, nah itu kalau emang yang harganya mungkin lebih murah, itu emang nggak ada device-nya. Jadi kalian harus siapin kabel sama device sendiri gitu. Lalu yang terakhir ada pemeriksa sensor, lepaskan pelindung gimbal kamera secara perlahan. Nah, itu nanti ada kayak pelindung ya, dan emang kan itu kamera sensitif banget ya gimbalnya ya, jadi kayak penahan gitu loh. Pastikan semua lensa sensor penghindar rintangan obstacle avoidance itu bersih. Nah, itu kalau nggak bersih ya takutnya nanti nggak bisa ngerem otomatis itu kalau kita meleng. Yang terakhir ada sensor 1 inci 20 megapiksel dan mechanical shutter. Mechanical shutter menghilangkan distorsi jelly atau rolling shutter effect saat terbang cepat. Akurasi posisi fotogrametri menjadi absolut, didukung auto pilot misi DJI GS Pro atau Pix 4D capture untuk terbang grid otomatis. Nah, fungsinya sebenarnya di kita itu buat pemetaan garis pantai. Itu menghasilkan ortofoto resolusi tinggi untuk memantau abrasi, agresi, dan perubahan tata guna lahan. Lalu ada inventarisasi ekosistem, memetakan persebaran hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang di perairan jernih dangkal. Monitoring infrastruktur, inspeksi struktural, presisi untuk pelabuhan, dermaga, dan bangunan pelindung pantai yang sulit dijangkau manusia. Nah, bedanya apa sama sebenarnya ada satu sensor lagi yaitu sensor lidar. Nah, lidar ini sebenarnya
lebih mahal daripada sensor biasa karena si lidar ini bisa memetakan 3 dimensi, tapi minusnya memang tidak ada warna karena itu nanti tuh dia bisa melihat jarak dari melihat jarak semua objek gitu. Jadi nanti kalau ada pohon, ada tutupan daun, nah itu nanti si sensor lidarnya tuh bisa nembus si si daunnya itu. Jadi kita tahu jarak realnya dari ground, dari permukaan bumi sampai si lidarnya itu. Dan memang lidar memang lebih mahal gitu. Itu ya bisa gitu sih sebenarnya poin plus. Nah, mungkin itu sebenarnya buat untuk instrumen kali ini. Jadi memang instrumen ini kemarin juga alhamdulillahnya bisa sempat mencoba instrumen ini, dan memang nanti ada joystick 2 gitu yang bagian kiri itu tuh untuk vertikal. Jadi nanti kalau si joysticknya kalian pencet ke atas itu dia tuh bakal naik, kalau ke bawah turun, kalau ke kanan kiri itu muter, jadi berotasi gitu. Kalau yang joystick kanan itu buat bergerak teman-teman, bergerak horizontal, jadi bisa ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Itu sebenarnya simple dan memang butuh perasaan ya buat ngendaliin drone, dan nggak sesusah itu sebenarnya untuk mengendalikan drone. Ya, jadi mungkin itu dari saya terkait instrumen kali ini, yaitu UAV yaitu drone dengan tipe DJI Phantom 4 Pro V2. Dan itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.